Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faina, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1, NIM 61201201910. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uang dalam ekonomi Islam. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu yang berarti baik dari dirham, yang menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Kata nukut dalam tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harta. Beberapa istilah penyebutan uang bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk membedakan tukar menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga kertas, selama itu diterima masyarakat dan ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, maka dianggap sebagai uang. Baik, selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan uang. Masyarakat Mekah pada masa jahiliyah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang dari Roma dan Persia. Uang yang dipergunakan ketika itu adalah dinar Hercules Bizantium dan dirham dinasti Sasanid Irak, dan sebagai mata uang bangsa Himyar dan Yaman. Ini berarti bangsa Arab pada masa itu belum memiliki mata uang uang tersendiri. Ketika diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad tidak mengubah mata uang tersebut karena kesibukannya memperkuat sendi-sendi agama Islam di Jazirah Arab. Pada awalnya pemerintahannya Umar bin Khattab juga melakukan perubahan mata uang ini karena kesibukannya melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Barulah tahun ke-18 Hijriah mulai dicetak dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran kisrah dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan kufi, seperti kalimat Alhamdulillah pada sebagian dirham dan kalimat Muhammad Rasulullah pada dirham yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrina, NIM 612 062 019 030. Baik, saya akan menjelaskan bagian C, yaitu jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada 4, yaitu uang barang, uang logam, uang bank, dan uang kertas. Pertama yaitu uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan sebagai uang. Yang kedua yaitu uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan pada manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan terakhir yaitu logam mulia dan emas perak. Yang ketiga yaitu uang bank atau an-nuqud umasyarrafiyah. Uang bank disebut dengan istilah uang giral. Uang yang dikeluarkan oleh bank melalui komersial, melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya yaitu uang kertas. Uang kertas digunakan sekarang pada awalnya dalam bentuk banknot dan atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknot ketika ada permintaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Suting, NIM 612 062 019 019, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1. Baik, saya akan menjelaskan bagian terakhir mengenai fungsi uang. Fungsi uang ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu sebagai alat nilai standar kebutuhan atau ukuran. Yang kedua yaitu sebagai media pertukaran yang dilakukan oleh individu berupa
berupa barang dan jasa. Sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga, yaitu untuk memudahkan kegiatan masyarakat atau seseorang melakukan transaksi terhadap sesama lain untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua yaitu media pertukaran untuk memenuhi kebutuhan individu berupa barang dan jasa. Misalnya seseorang mempunyai beras, kemudian dia kekurangan lauk pauk. Orang ini dapat menjual berasnya, kemudian mendapatkan hasil uang, dan hasil uang itu dapat dibelikan berupa lauk pauk, sehingga makanan yang dibutuhkan lengkap. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.